Ya teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Soleh Kun Kodir, CGP dari SMA Negeri 1 Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya silahkan melihat video aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam rangka menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya ampu di SMA Negeri 1 Bandung. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa dengan saya untuk video-video selanjutnya. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dan juga diberikan kemudahan. Bagaimana? Apakah semuanya sehat ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini melanjutkan materi kita yang sudah 2 minggu yang lalu ya, dimulai dengan pembelajaran dan juga kemudian diskusi kelompok ya, saya bagi-bagi per kelompok kecil ya. Kemudian minggu kemarin kita sudah melakukan presentasi gitu ya. Tetapi sejenak ya, sebelum kita melakukan aktivitas ya, saya akan melakukan aktivitas yang bisa membuat diri kita bisa lebih fokus ya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ini adalah pembelajaran terakhir di hari ini, jadi saya minta sedikit kita membuat ketenangan dalam diri kita. Bisa disebut ini adalah meditasi kecil ya, untuk bisa menguatkan fokus kita, menguatkan bagaimana pembelajaran kita ini menjadi lebih jelas tujuannya gitu, dan kalian lebih segar dan juga lebih tenang dalam mengikuti aktivitas ini. Jadi nanti kita akan lakukan meditasi kecil ya, bisa dilakukan bersama-sama. Kalian semua harus mempraktekkan ya. Kalian semuanya harus mempraktekkan, dan juga kita coba, mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan bagi kita, memberikan kenyamanan bagi kita, dan juga bagi kita akan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, kita mulai. Ini akan saya share screen kan, kemudian kalian ikuti, dengarkan, kalian amati sesuai dengan perintah yang sudah disampaikan dalam video ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sehingga kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan juga memberikan ketenangan dalam diri kalian. Langkah pertama, kita mulai sejenak ya. Apa yang Anda lakukan? Ya, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti latihan terkait dengan mindfulness ya, atau kesadaran penuh agar kita bisa lebih siap dan juga lebih fokus dalam mengikuti aktivitas apapun. Lakukan hal tersebut jika kalian merasa gundah gulana, atau kalian sedang ada banyak tugas, ataupun Anda sedang mengalami hal-hal yang sulit. Silakan berikan ketenangan. Sebetulnya kalau bagi seorang muslim sudah terbiasa
Ini sama halnya seperti kita sedang sholat ya, ataupun berzikir, ini kita bisa terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari jika kita sudah mulai mengalami kepadatan dan juga tekanan yang ada dalam diri kita. Nah, baik anak-anakku semuanya, pada waktu sekarang juga saya akan melakukan pemeriksaan kehadiran ya. Terlebih dahulu bagi kalian yang sudah hadir, mohon nanti silahkan bisa menyebutkan nama atau misalkan hadir gitu ya, seperti itu. Baik, saya panggil terlebih dahulu ya. IPA 1 tanggal 7 ya. Alia Anazwa ada. Anissa Siti Rahma ada. Anak-anakku sekalian, selanjutnya saya ingin kalian menuliskan apa yang sudah kalian rasakan tadi ya. Kalian ungkapkan satu kata saja ya. Satu kata. Saya sharekan Padletnya di linknya ya, di chat ya. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan apapun ya yang sedang kalian rasakan. Nama misalkan Khalif senang, Khalif nyaman gitu ya. Silahkan satu kata saja ya yang kalian rasakan pada hari ini. Mungkin ada yang sedang merasa sedih atau mungkin sedang merasa tidak nyaman. Tuliskan satu kata boleh ya, minimal satu kata. Silahkan. Saya tunggu waktunya 2 menit saja. Seger Arifah, alhamdulillah ya. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang merasa gundah, langkah yang terbaik adalah kita sholat atau zikir ya bagi muslim gitu ya. Nah, bagi yang non muslim mungkin bisa melakukan hal seperti tadi. Silahkan, ada lagi yang lainnya mencoba menyebutkan ya, nggak usah pakai kelas, nggak apa-apa, relax, tenang, damai ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Mungkin ada yang hari ini sedang merasa sedih, juga boleh tuliskan siapa yang merasa sedih ya. Stabil, alhamdulillah, nyaman ya, iya, tentram, alhamdulillah, iya, seneng, hahaha. Kalau seneng pakai emot ya. Terima kasih. Ini nanti akan saya simpan dan saya sharekan kepada kalian. Terus ya, kita harus bersyukur ya. Memang dengan kita menyadari nafas, kita itu harus bersyukur bahwa kita itu masih diberikan nafas ya. Oksigen gratis oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oleh Tuhan diberikan gratis sehingga kita masih bisa bernafas. Itu kita harus bersyukur ya. Sekarang coba kelompok yang lain, siapa yang mau menyampaikan, sebutkan nama. Tadi siapa yang memberikan pernyataan di kelas A, di kelompok A siapa tadi? Arifah. Arifah, baik Arifah, terima kasih. Silakan kelompok lainnya siapa yang ingin menyampaikan? Kelompok lain sebutkan nama. Definisinya juga, Pak. Ya, boleh ungkapkan definisinya, terus titiknya yang mana? Silakan. Hasna dari kelompok mana? Tadi sebentar, Pak. Oh, silahkan. Mungkin kelompok yang lainnya dulu, boleh? Masih yang nomor 1, Pak. Iya, nomor 1. Masih nomor 1. Kita kan belum menyatakan itu benar atau salah ya. Khalif, silahkan boleh menyampaikan. Dari kelompok mana, Khalif? Simpangan itu kedudukan gelombang dari... Maaf, Khalif dari kelompok mana? Kelompok C. Kelompok C, Khalif. Baik. Silahkan Khalif, sampaikan. Kalau simpangan menurut kelompok kami itu kedudukan gelombang dari titik seimbang. Titiknya itu dari A
B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, A, C, E, G, I, K. Gitu. Oke, berarti kurang lebih titiknya sih sama ya, Halif ya, dengan kelompok yang A. Baik, terima kasih Halif. Baik, ada dari kelompok yang lain siapa? Sebetulnya ada satu kesalahan saya gitu ya, sebetulnya ya. Ada satu kesalahan saya mengakui kesalahan ini ya. Apa? Ada yang ingin bisa menyampaikan nggak tentang keganjilan pertanyaan yang nomor 8? Nah, saya minta kalian bisa memberikan apa ya, menilai dan juga melihat nomor 8 ini sebetulnya apa yang ganjil dari pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, sampaikan saja. Saya mengaku ada kesalahan ya pada nomor 8 ini ya, sehingga mungkin bisa menimbulkan pertanyaan yang bias ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apa namanya? Siapa yang bisa mengungkapkan? Karena tidak ada selang waktunya, Pak. Silahkan. Arifa dan Fadil ya. Arifa silakan Arifa. Tadi karena tidak ada selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak itu belum diketahui. Di gambarnya maksudnya atau gimana? Oh, nggak, gambarnya juga bingung, cuman periode itu kan ada definisinya tuh selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak. Nah, yang di sini tuh kita nggak tahu waktunya tuh berapa. Ya, baik, penilaian yang sangat bagus ya. Yang dilakukan oleh Arifah. Silahkan Fadil, sampaikan. Sama Pak, nggak ada waktunya untuk mengetahui periodenya. Jadi yang ganjil pada pertanyaannya itu apa Fadil dan juga Arifah? Atau yang lainnya boleh? Sebentar Khotimah. Fadil dan Arifah. Ya, Khotimah, silakan Khotimah. Kalau menurut saya yang ganjil dari pertanyaannya itu kita disuruh nyari titiknya, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Khotimah. Saya nggak nyangka ada yang nemu jawabannya ya. Jadi ini kesalahan saya, tapi ini adalah penilaian yang bagus saya kira yang bisa kalian sampaikan kepada saya dan menjadi hal yang positif ya untuk kita bisa menilai, artinya guru juga manusia gitu ya, ada titik salahnya ya. Tapi dengan kalian telah melakukan apa namanya pekerjaan ini, mengerjakan bersama-sama, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, itu adalah sesuatu hal yang positif ya, sesuatu hal yang positif dan yang bagus dilakukan. Kalian sudah berusaha untuk mengerjakan meskipun sebetulnya pertanyaannya agak aneh gitu ya. Nah, di sini kan periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jadi pertanyaannya adalah waktu, tetapi yang ditanyakannya titiknya gitu kan. Kalau waktu kan kita nggak bisa ngedeteksi ya titiknya mana kemana. Tetapi titik yang disampaikan oleh kelompok ini, kelompok F dan juga kelompok yang lainnya, sepertinya jawabannya sama ya. Ini sudah saya anggap benar. Kenapa? Karena sudah menyatakan satu gelombang. Jadi dari A, kemudian B, C, D, E. Nah, waktu dari mencapai bergeraknya dari sini sampai ke sini itu disebut periode. Ya, periode. Nah, ini dari sini ke sini juga sama. Dari sini ke sini juga sama. Ini pokoknya mah satu bentuk panjang gelombang ya, itu adalah periode ya. Tapi sebetulnya ganjilnya itu adalah karena kenapa ditanya titiknya, karena waktu nggak bisa ditandai titiknya di sini gitu ya. Baik, terima kasih Khotimah jawabannya, Arifah dan juga Fadil yang sudah mengungkapkan ya, dan juga termasuk semua kelompok yang sudah memberikan informasi terkait dengan materi ini dan memberikan jawaban yang sangat maksimal saya kira ya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya karena sudah bekerja keras dan juga menyelesaikan pekerjaan ini dengan secara bersama-sama, meskipun mungkin ada yang tidak ikut banyak membantu, tapi kita hargai sudah mau membantu ya. Nah, baik, untuk materi pada
minggu kali ini eh, waktunya juga ternyata sudah lebih dari ini, mohon maaf ya. Tapi tadi mulainya juga sama ya, mulai tadi jam setengah 11-an ya. Jadi kurang lebih ya saya mohon maaf karena waktunya berlebih sedikit ya. Nah, tetapi silahkan saya ingin ingin mendengarkan ya. Tadi sudah saya sampaikan, tolong berikan umpan balik kepada saya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Apakah menyenangkan, apakah membuat kalian lebih antusias, apa kalian membuat kalian lebih bersemangat. Silahkan satu orang, siapa atau dua orang boleh mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran, memberikan umpan balik dan masukan kepada saya. Silahkan ngacung, jangan takut ya, sampaikan saja. Hasna, satu lagi siapa? Boleh? Laki-laki boleh, perempuan boleh? Halif, silahkan Hasna terlebih dahulu, mau open kamera juga boleh. Silahkan Hasna, sampaikan. Saya oke boleh Pak karena tadi udah keburu lepas kerudung. Oh ya, nggak apa-apa Pak, silahkan. Iya. Nah, Buat pelajaran hari ini, menurut saya seru karena waktu di awal-awalnya ada meditasi dulu, jadi ngebuat tenang. Walaupun aku tadi gak on cam, tapi aku ngelakuin meditasinya dan tenang juga. Dan semoga bisa dicoba juga percobaan meditasi di kehidupan sehari-harinya saya, karena Bapak telah mengajari. Jadi terima kasih Pak. ya sama-sama. Silahkan Halif. Kalau dari saya cukup ramai pembelajaran hari ini karena dengan adanya kayak gini tuh jadi lebih tertantang gitu, Pak. Jadi pengen jawab terus gitu. Baik. Ada masukan ke depannya seperti apa? Boleh? Silahkan dua orang lagi, Hasna dan Halif sudah menyampaikan. Untuk masukannya boleh, ada yang kayak gini lagi Pak, yang nanya terus kalau yang jawab atau nanya pertanyaan itu atau kayak on mic dikasih poin kayak gitu Pak. Gara-gara banyak yang mau on mic, kalau banyak yang mau dapat poin-poin kayak gitu. Baik, terima kasih masukannya dari Hasna dan juga yang lain. Nanti kalau ada masukan saya minta pokoknya jangan ragu ya. Kalau memang kalian ada masukan, sebetulnya kalian harus beranikan menyampaikan kepada guru kalian pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan ya. Jadi kaliannya pun ikut. Jadi nggak cuma, saya yakin sih meskipun kalian tadi tidak on cam semua, tapi saya yakin kalian semua memperhatikan dan mengikuti. Dan minimal insya Allah nanti untuk yang meditasi sudah saya sharekan kepada guru-guru yang lain ya. Nanti insya Allah mungkin pelajaran yang lain juga ada yang melakukan seperti itu setiap kali mau belajar ya. Lumayan meskipun cuma 3 menit tapi membuat kita lebih rileks ya, termasuk nanti saya juga sudah mengajak guru-guru yang lain juga. Dari tadi banyak guru-guru yang keluar masuk di Meet ini ya, untuk melihat, bahkan Ibu Kepala Sekolah juga tadi melihat ya. Ini adalah hal yang baik yang bisa ditiru dan mudah-mudahan saya juga akan dapat masukan dari Bapak dan Ibu guru yang lain ya, dan juga Ibu Kepala Sekolah untuk menjadikan pembelajaran lebih maksimal ya. Mau tidak mau kondisi pandemi seperti ini kita harus kreatif ya dalam menjalankannya ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ya, saya akan memberikan penugasan kepada kalian terkait dengan pekerjaan secara kelompok ya. Nah, pekerjaan secara kelompok ini topiknya adalah tentang materi gejala gelombang. Jadi gelombang mekanik ini tidak banyak perhitungan ya untuk materi yang sekarang. Jadi banyaknya teori dan mungkin kita juga bisa sedikit ada perhitungan-perhitungan. Sehingga materi ini bisa saya tugaskan kepada kalian untuk dipelajari oleh kalian dalam kelompok ya, dalam kelompok. Yang pertama adalah materinya adalah tentang gejala gelombang. Materinya adalah gejala gelombang atau sifat-sifat gelombang. Jadi ada topik sebanyak 6
yaitu dispersi gelombang, pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, difraksi gelombang, interferensi gelombang, polarisasi gelombang. Nah, kalian boleh bebas. Pak, ini saya kalau satu kelas sama ada yang menjawab ada yang ngambil dispersi dan juga dispersi gelombang juga, dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Saya yakin kalau tugasnya dikerjakan masing-masing hasilnya pun berbeda. Ya, pasti hasilnya berbeda. Jadi silahkan ini silahkan pilih ya. Ini, mau sama juga nggak apa-apa. Pokoknya temanya ini. Kalian boleh bikin produk apapun untuk bisa mempresentasikan materi tentang ini. Boleh dengan media apapun. Saya tidak memaksa. Kalau kalian mau pakai video boleh, mau pakai audio boleh. Pak, saya mau bikin puisi misalkan. Puisi dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah, terus dibuatkan audionya, dimasukkan ke podcast, misalkan mau di Spotify atau di Anchor atau di mana, itu boleh. Itu saya sangat menghargai. Pokoknya bentuknya, produknya terserah kalian mau apa. Ya, boleh slide presentasi boleh Pak, boleh. Mau bentuknya poster boleh. Mau bentuknya unggahan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, terserah, boleh, bebas aja. Mau video, mau audio, Pak saya mau bikin makalah aja boleh, boleh. Pokoknya mah bebas, terserah kalian. Produknya mau apapun, saya membebaskan sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Pak saya mau bikin gambar aja lah, gambar, kemudian saya foto, boleh, boleh. Pokoknya terserah kalian. Intinya materinya atau temanya itu yang tadi, boleh ya. Nah nanti kalian boleh memilih, boleh diskusi dengan saya, boleh diskusi dengan teman-teman, boleh diskusi dengan guru yang lain. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya, dengan kemampuan masing-masing kalian. Artinya gini, kalau kalian nggak bisa bikin video ya jangan bikin video, jangan memaksakan bikin video ya. Bikin yang kalian bisa, pakai apa itu boleh gitu. Ya, terus di sini nanti minggu depan kita akan memperlihatkan. Nah, jadi nanti hasilnya ada yang video, hasilnya ada yang ini gitu ya. Nanti akan saya nilai dan juga nanti bisa jadi guru yang lain juga akan menilai. Misalkan guru bahasa, guru seni, nanti bisa melihat ini bagus nih tampilan Instagramnya, unggahan Instagramnya atau apa, itu juga mungkin mereka akan bisa memberikan nilai tambahan gitu ya. Nah, jadi silahkan bisa berkolaborasi saja dalam kelompoknya dan kalian bisa menggunakan media apapun terserah kalian dalam pengerjaan tugasnya ya. Podcast juga itu sepertinya masih ada yang belum menggunakan ya. Itu adalah mungkin ide yang menarik ya. Sambil kita beraktivitas bisa mendengarkan gitu ya, dispersi gelombang itu apa, polarisasi gelombang itu apa, itu juga mungkin jadi hal yang menarik. Silahkan boleh digunakan. Oke, clear tugasnya anak-anak semua? Clear? Nanti saya akan share ininya ya, saya akan share temanya kepada kalian semua. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup pembelajaran kali ini? Dari saya tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada saya akan screenshot dulu ya. Screenshot dulu, kalau yang mau on cam boleh. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat menarik bagi kalian dan menjadi energi positif bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pun, sukses selalu. Amin, terima kasih. Anak-anak hebat. Ini juga sambil diselingi candaan gitu Bu. Ya. Oh gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Kun Qadir.
calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan dan juga merefleksikan terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Aksi nyata ini saya tuangkan dalam bentuk RPP. Kemudian dari RPP itu sudah saya masukkan juga unsur-unsur dari diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, tentunya ini adalah suatu tantangan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan dari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional dan juga terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga di sana yang saya rasakan itu adalah suatu keuntungan dan juga kebahagiaan yang luar biasa bagi saya karena saya menemukan dan juga dipertemukan dengan materi yang sungguh sangat luar biasa, dan mungkin ini adalah pertama kalinya saya mengalami atau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Tentunya menjadi pengalaman tersendiri bagi saya karena saya langsung mencoba mempraktekkan dari RPP yang sudah saya buat tersebut dalam bentuk pembelajaran nyata, yang akhirnya pembelajaran nyata itu saya lakukan secara berkesinambungan dari RPP yang sudah saya bentuk. Kemudian RPP tersebut saya terapkan dan saya praktekkan pembelajarannya, dan alhamdulillah setelah saya melakukan aksi nyata tersebut saya merasakan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Kebahagiaan tersendiri bahwa apa yang sudah saya lakukan, kerja keras yang saya lakukan dalam menyusun RPP hingga sampai mempraktekannya itu menghasilkan suatu kenyataan yang membuat saya menjadi sangat senang gitu ya. Kenapa? Karena aktivitas murid yang saya ajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, mereka merasakan lebih bahagia, lebih senang, dan juga merasakan pembelajaran yang saya bawakan itu lebih bermakna. Dan itu terkait dengan apa yang sudah mereka dapatkan, membuat saya juga merasa nyaman ya tentunya, karena saya sendiri merasa puas bahwa saya sudah memberikan minimal mencoba memberikan pembelajaran yang membuat mereka bahagia dan menyenangi saya sebagai seorang guru, dalam artian mereka bahagia kalau diajar dengan saya. Tentunya pengalaman ini menjadi sangat berharga bagi saya, dan juga insya Allah saya akan menularkannya kepada rekan-rekan saya yang lain, baik di sekolah saya sendiri maupun di sekolah yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu bentuk pembelajaran yang terbaik, menjadi best practice yang pada akhirnya nanti ini menjadi proses pembelajaran yang luar biasa yang bisa digunakan dan menjadikan sekolah ini menjadi ekosistem yang positif atau menumbuhkan budaya positif di sekolah, sehingga anak-anak akan merasa senang berada di sekolah, mereka merasa ingin terus-menerus bersama gurunya gitu. Jika guru tidak hadir, itu akan menjadikan mereka merasa ada yang kurang dalam pembelajaran pada hari tersebut. Itu adalah suatu kenyataan yang mungkin nanti suatu saat kita akan rasakan bersama, terutama saya pribadi sebagai seorang guru yang memang ingin sekali diri saya menjadi bermanfaat bagi murid-murid saya. Artinya yang paling penting adalah semua guru harus tetap semangat, dan juga murid-murid juga mudah-mudahan bisa selalu bisa merasakan apa yang terbaik yang didapatkannya untuk mampu bisa mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya. Tetap semangat, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, itu teman-teman video tentang aksi nyata modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk ikuti terus video-video saya. Mudah-mudahan kita bisa merubah wajah pendidikan di negara kita, Indonesia tercinta.
merdeka.